Halo semuanya. Oke, gue yakin kalian semua pasti udah tau lah kalau Illumination ini merupakan salah satu raksasa industri animasi yang terbilang cukup berbeda dari studio yang lainnya. Di saat studio lain selalu berusaha untuk mengikuti tren ataupun mencoba untuk memberikan suatu hal yang baru, studio yang satu ini justru masih tetap dengan pendirian mereka dalam menghadirkan sebuah animasi yang ramah untuk keluarga dengan kualitas yang mentok dikata mediocre. Bisa dikatakan kalau studio yang satu ini hampir tidak pernah mencoba untuk memberikan suatu hal yang sangat baru. Semua film yang mereka buat itu memang memiliki cerita dan juga karakter yang berbeda-beda, namun secara kualitas mereka semua hampir bisa dikatakan sama persis. Pada awalnya, hal ini dianggap bermasalah oleh beberapa orang, tapi seiring berjalan waktu, orang-orang ini akhirnya mulai berdamai dengan arahan yang dipilih oleh studio yang satu ini. Selama film-film buatan mereka konsisten dikata mediocre dan tidak sampai dikata yang buruk, maka hal itu tidak menjadi masalah yang begitu besar. Nah, tapi belakangan ini, gue melihat kalau Illumination ini sepertinya sudah mulai mengabaikan identitas tersebut. Alih-alih menciptakan film dengan kualitas cerita yang biasa saja, film-film buatan mereka belakangan ini malah hampir bisa dikatakan tidak bagus. Kualitas animasi mereka memang masih sangat konsisten hingga bahkan cenderung semakin bagus, tapi secara kualitas naratif, mereka sepertinya sudah mulai mengabaikan aspek tersebut. Hal ini terlihat dengan sangat jelas lewat perilisan dua film terbaru mereka belakangan ini, yaitu Despicable Me yang keempat dan juga Super Mario Galaxy Movie. Alasan kenapa gue menganggap kalau kedua film ini memiliki kualitas cerita yang tidak bagus adalah karena mereka seperti tidak berusaha untuk membuatnya. Berbeda dengan film-film terdahulu mereka yang masih memiliki cerita yang solid, walaupun bukan yang wow atau dalam banget, setidaknya mereka masih memiliki struktur cerita yang jelas dan mampu menghasilkan beberapa momen yang cukup emosional. Nah, sayangnya hal itu tidak dirasakan sama sekali pada kedua film ini. Keduanya sama-sama mencoba untuk menghadirkan momen yang emosional pada akhir cerita, tapi dikarenakan mereka tidak pernah menghadirkan pembangunan hubungan antar karakter yang bagus, pada akhirnya puncak cerita yang seharusnya penuh dengan kesan emosi dan memuaskan itu malah menjadi terkesan sangat kosong dan juga hampa. Dikarenakan hal itulah, gue tentu menjadi sangat pesimis terhadap film terbaru mereka, yaitu Minions & Monsters. Nah, tapi setelah menonton film tersebut di hari pertama, gue cukup terkejut dengan beberapa arahan yang dipilih oleh film ini. Bahkan beberapa waktu sejak gue selesai menonton itu film, gue kembali dibuat terkejut dengan sebuah kabar kalau film ini ternyata mendapatkan rating yang sangat tinggi di Rotten Tomatoes. Ratingnya sendiri nggak main-main, di mana skornya ini lebih tinggi daripada film Despicable Me yang pertama, yang mana itu merupakan film terbaiknya Illumination sampai saat ini. Yang itu berarti, film Minions & Monsters itu menjadi film buatan Illumination dengan rating yang paling tinggi sejauh ini. Nah, lalu apakah film ini memang sebagus itu atau para kritikus ini hanya berlebih-lebihan saja? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, jadi Minions & Monsters sendiri merupakan seri ketiga dari franchise Minion yang bakal menceritakan petualangan dari para makhluk kecil berwarna kuning ini untuk bisa mencari sosok tuan besar yang bisa mereka layani. Film ini mengambil latar waktu sebelum film keduanya dan bersamaan dengan film pertamanya. Hah? Bagaimana bisa? Begini, seperti kita tahu, film Minions yang pertama bakal menceritakan asal-muasal dari para makhluk kecil kuning ini dan sekaligus cerita bagaimana mereka bisa bertemu dengan Gru. Pada awal film, kita akan ditunjukkan dengan perjalanan mereka dalam mencari sosok-sosok jahat yang bisa mereka jadikan tuan besar. Tapi sayangnya, semua orang yang mereka jumpai itu pasti bernasib sial atau bahkan berakhir dengan sangat tragis. Setelah gagal berkali-kali, mereka pun bersembunyi di dalam sebuah goa es dan sempat merasa nyaman di sana, tapi pada akhirnya mereka tetap harus mencari tuan besar untuk bisa dilayani. Dari sinilah kita akan mengikuti kisah dari 3 orang minion yang akan melanjutkan misi mereka dengan bekerja kepada Scarlet Overkill hingga berakhir bersama dengan Gru. Nah, pada film ketiga ini, pola ceritanya ini terbilang hampir sama persis. Semua dimulai dari kisah bagaimana mereka mencoba untuk mencari tuan besar, tapi selalu berujung dengan kegagalan. Nah, tapi bedanya adalah cerita mengenai bersembunyi di dalam goa dan bertemu dengan Scarlet Overkill itu tidak disinggung sama sekali. Mereka langsung menunjukkan petualangan dari 2 hingga 3 karakter minion baru yang akan membawa kelompoknya menuju kota Hollywood, di mana mereka nantinya akan memberikan pengaruh yang sangat besar kepada industri perfilman di sana. Pada awalnya gue berpikir kalau terjadi sebuah retcon terhadap dunia dari animasi ini ataupun Illumination itu sudah bodoh amat dengan dunia dari animasi ini. Nah, tapi setelah melihat kembali film ini di layanan streaming ilegal, gue baru sadar kalau ternyata para minion di film ini merupakan minion yang berbeda dari 2 film sebelumnya.
Hal ini dibuktikan lewat pernyataan yang dilontarkan oleh pemandu museum ketika ia mencoba untuk menjelaskan soal origin dari para makhluk kecil ini kepada pengunjung museum. Jadi menurutnya, pada zaman dahulu, para minion ini terbagi menjadi berbagai macam suku yang tersebar ke berbagai penjuru dunia. Salah satu di antaranya bisa kita lihat di film Minion yang pertama, kedua, dan juga seluruh cerita Despicable Me. Sedangkan yang satunya lagi bisa kita lihat di film ketiga ini. Pengungkapan ini tentu membuka gerbang yang sangat besar bagi Illumination untuk bisa menciptakan cerita Minion solo berikutnya dengan jumlah yang tidak bisa diperkirakan berapa banyaknya. Keputusan ini memang terkesan cukup greedy, tapi ya setidaknya mereka masih berusaha untuk membuat dunia atau lore yang konsisten dan berhasil mematahkan prasangka buruk gua, di mana awalnya gue sempat mengira kalau Illumination itu sudah masuk ke tahap bodoh amat dengan dunia dari franchise ini karena mereka berpikir kalau film mereka akan tetap laku aja terlepas dari kualitas ataupun dunianya yang sudah berantakan. Oh ya, sedikit tambahan, meskipun barusan gue telah menjelaskan kalau film ini bukanlah retcon, tapi pada bagian post credit dari film ini ada beberapa adegan yang cukup kontradiktif dengan lore dari animasi ini. Salah satunya adalah momen ketika para minion menggunakan buku mantra pemanggil para monster untuk merubah anjing miliknya Gru menjadi anjing mengerikan seperti yang kita lihat selama ini. Nah, masalahnya adalah pada film Minion yang pertama, Gru sudah memiliki anjing itu bahkan sejak sebelum bertemu dengan para minion. Tapi ya bisa saja adegan itu hanya sebuah bloopers atau ya bagian dari komedi lah yang tidak terhubung langsung dengan cerita utamanya. Atau mungkin yang lebih masuk akal dan lebih jelasnya lagi adalah emang ini kartun gak punya lore yang jelas aja sih. Nah, setelah mendengar yapping barusan, lalu bagaimanakah isi dari film ini? Apakah sebagus seperti yang dikatakan oleh para kritikus? Well, gue harus akui bahwa mereka memang mencoba untuk memberikan satu hal yang beda pada film ini, tapi buat gue pribadi, hal itu tidaklah cukup dan langsung bisa membuat film ini menjadi sangat luar biasa. Jadi pada film ini, kita akan mengikuti kisah dari dua orang minion baru yang bernama Henry dan juga James, di mana mereka digambarkan sebagai dua minion yang paling berbeda dari yang lainnya. Salah satu dari mereka merupakan sosok yang memiliki vision dan juga impian yang sangat besar, sedangkan yang satunya lagi merupakan sosok yang selalu ada dan mau mensupportnya. Hubungan antara mereka berdua ini terbilang cukup baru dalam dunia Minion ataupun Despicable Me, karena di film-film sebelumnya kita hampir tidak pernah memiliki chemistry atau hubungan antara Minion yang sedekat dan se-emosional ini. Biasanya pada cerita Minion ataupun Despicable Me, plot point dari para Minion ini hanya berkutat kepada 2 atau 3 Minion yang melakukan petualangan untuk menggapai suatu tujuan tanpa adanya hubungan yang istimewa antara mereka semua. Walaupun berbeda dan juga unik, tapi tentu kisah pertemanan mereka ini bukanlah yang kompleks ataupun dalam banget. Kisah dari mereka ini merupakan tipikal cerita mengenai salah satu dari mereka yang memiliki impian dan juga ambisi besar, itu sempat kehilangan arah dan menjadi terlalu terobsesi hingga hampir melupakan teman dekatnya. Sebuah tipikal cerita yang telah diulang berkali-kali, dan pada kasus film ini, kisah tersebut terasa biasa saja dan tidak ada yang menarik ataupun memiliki eksekusi yang sangat luar biasa. Oh ya, selain dari hubungan keduanya, sebenarnya ada satu minion lagi yang ikut dalam petualangan mereka, dan minion ini memiliki kekurangan berupa tunawicara atau tidak dapat berbicara dan hanya bisa berkomunikasi lewat bahasa isyarat. Sebuah penambahan yang gue harus akui sangat menarik dan gue sangat menyukai ini karakter karena ya dia merupakan satu-satunya yang paling chill dari yang lainnya. Nah, kalau misalnya demikian, lalu apa yang membuat animasi ini bisa memiliki rating yang sangat tinggi? Jawabannya adalah movie reference. Yes, dikarenakan film ini berlatar tempat di Hollywood pada zaman dahulu dan sekaligus membawakan tema perfilman yang sangat kental, tentunya mereka bakal menghadirkan banyak sekali movie reference dan juga memparodikan film-film yang ada di era 40-an hingga 50-an. Keberadaan dari semua referensi ini sepertinya membuat para kritikus tersebut menjadi terkesima hingga membuat mereka berpikir kalau ini merupakan film yang sangat luar biasa. Tapi entahlah, bisa saja gue salah di bagian ini karena gue sendiri nggak memiliki pengetahuan yang luas soal dunia Hollywood dan juga masa kejayaannya serta bagaimana film-film yang ada di era tersebut. Bisa saja apa yang diparodikan oleh film ini merupakan gambaran yang cukup akurat atau bahkan jenius dan juga kreatif mengenai perkembangan industri perfilman pada saat itu. Buat kalian yang mengetahui soal jawaban dari semua ini, kalian bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, terlepas dari film ini yang terkesan biasa saja, tapi setidaknya ada beberapa hal lain yang cukup gue suka dan sekaligus apresiasi dari film ini. Pertama adalah dari tidak adanya cerita Minion yang over the top seperti film-film sebelumnya. Ya, kita tahulah pada film Minion yang kedua dan juga Despicable Me yang keempat, kita memiliki satu plot point di mana para Minion itu menjadi semacam pasukan superpower yang dapat melawan antagonis utama di film tersebut. Jujur aja, gue pribadi sangat tidak menyukai hingga bahkan cenderung membenci bagian yang satu ini karena ya ini semua hanya dibuat untuk hiburan anak-anak saja. Selain itu, hal lain yang cukup gue suka dari film ini adalah dari cerita sampingannya.
Nah, jadi pada plot kedua dari film ini, kita akan mengikuti petualangan dari para minion yang tersisa, di mana mereka bertemu dengan sebuah robot yang bernama Dort yang suka berseru kalau ia merupakan makhluk luar angkasa yang ingin menaklukkan bumi. Pada awalnya, ia terlihat seperti seorang manusia yang sedang mengenakan kostum dengan perilaku yang agak freak dan juga suka halu, tapi pada bagian klimaks dari cerita ini, terungkap kalau karakternya ini ternyata bukanlah seorang manusia. Jujur aja, gue pribadi awalnya saat tidak tertarik dengan plot yang satu ini, hingga bahkan membuat gue sempat merasa bosan dan juga jengah. Nah, tapi ketika mereka mengungkapkan siapakah dirinya yang sebenarnya, seketika gue menjadi sangat tertarik terhadap ini karakter. Ini semua menjadi semakin menarik lagi, di mana karakternya ini juga memiliki sebuah kisah cinta yang cukup manis dan juga wholesome. Pengungkapan itu langsung merubah pandangan gue terhadap ini karakter, hingga membuat gue berpikir kalau film ini sepertinya bakal bisa menjadi lebih menarik lagi kalau mereka hanya berfokus kepada karakternya saja. Ceritanya ini sedikit mengingatkan gua dengan kisahnya Gru namun dengan sentuhan romansa ketimbang kekeluargaan. Alih-alih bertemu dengan anak-anak kecil yang membuatnya mau menjadi sosok yang baik dan sekaligus seorang figur ayah, sosok Dort pada film ini bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya akhirnya menghentikan ambisinya dalam menguasai bumi dan lebih memilih untuk menjadi seorang pahlawan. Kalau andaikan mereka lebih mendalami background atau bahkan berfokus langsung kepada karakternya, gue bisa jamin ini film bakal memiliki cerita yang jauh-jauh lebih bagus lagi. Keberadaan dari kisah cinta ini memberikan gue sedikit harapan terhadap film Illumination berikutnya, yaitu Not Alone. Sebuah film yang sepertinya bakal menjadi film pertama mereka yang menjadikan romance sebagai genre utamanya. Ya, meskipun gue agak kecewa dengan kemunculan 3 alien kecil yang ternyata bakal terlibat dalam keseluruhan cerita ini, tetapi gue masih tetap penasaran dan memiliki ekspektasi terhadap ini film. Nah, lalu apakah Illumination bisa membuat kisah cinta yang lebih panjang dan juga proper? Well, kita lihat saja nanti ketika film ini sudah rilis di tahun depan nanti. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film yang sedang gue bahas kali ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!